Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Halo Moms, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan setia di channel ini ya Moms. Jadi di video kemarin, saya sempat ngasih tahu kalau ada 7 biaya yang tidak terduga setelah melahirkan ya Moms. Nah, sekarang saya mau menambahkan 5 macam biaya darurat setelah melahirkan. Semoga bermanfaat ya, Moms. Yang pertama adalah biaya susu formula. Ini opsional ya, Moms, tergantung kondisi menyusui. Jadi kan kadang ada ibu yang mohon maaf itu ASINya nggak keluar, bahkan sampai 1 minggu setelah melahirkan. Akhirnya dokter menyarankan untuk mengkonsumsi susu formula aja Moms. Dan susu formula ini untuk bayi di bawah 6 bulan harusnya yang bagus ya Moms, karena perkembangan otak bayi tuh pesat banget di masa-masa ini. Terus itu bayi susunya sangat kuat Moms. Jadi misalnya hari pertama itu memang sedikit kebutuhannya. Hari kedua, ketiga makin hari makin naik ya Moms kebutuhannya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya nih Moms, bayi saya Vidya saat lahir hingga hari ketiga di rumah sakit, ASI saya sempat seret Moms, nggak keluar. Dan kalaupun keluar cuma dikit. Akhirnya Vidya nangis karena lapar Moms. Sedangkan kebijakan di rumah sakit saya nggak boleh sama sekali dibantu sufor. Akhirnya bayi saya nangis paling keras seruangan itu. Sampai-sampai sekali nangis para ibu-ibu yang berjaga pada berkumpul di ruangan saya untuk melihat ada apa sih sebenarnya. Barulah hari keempat saya sudah diizinkan rumah sakit untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah ASINya sudah mulai lancar Moms, walaupun masih sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri masih seret, namun seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa lancar semua sampai saat ini Moms. Jadi sebaiknya mungkin kita harus persiapkan saja ya biaya susu formula itu jika butuh sewaktu-waktu Moms. Yang selanjutnya adalah biaya imunisasi dan perawatan kesehatan ketika bayi kita sakit. Newborn terkadang rawan ya Moms kena penyakit karena daya tahan tubuhnya masih belum kuat. Berdasarkan pengalaman pribadi Vidya, bayi saya nih Moms, saat masih newborn dia kena sakit belekan hanya pada mata kirinya saja. Setelah itu juga pernah sakit batuk pilek, alergi dingin yang hampir mirip seperti campak juga pernah. Apalagi kalau saat imunisasi biasanya ada rewelnya dan ada panasnya juga Moms. Biasanya kalau di bidan sini periksa bayi sekitar 35.000 sampai 75.000-an Moms. Beda lagi kalau imunisasi ada biaya admin sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Begitu Moms. Selanjutnya adalah biaya baby care alias perawatan bayi seperti pijat kolik dan lain-lain. Nah, terkadang buat kita nih Moms yang masih baru melahirkan anak pertama misalnya, aduh ini kenapa ya kok anakku rewel ya, harus digimana ini? Ternyata itu dia minta pijat, seperti itu kan Moms. Berdasarkan pengalaman pribadi saya nih Moms, Vidya, bayi saya sudah beberapa kali pijat di tukang pijat bayi. Kurang lebih biayanya itu sekitar 15 ribuan Moms. Tapi ini di desa ya Moms, beda lagi kalau di kota. Dan yang pijat itu adalah bidan misalnya. Kalau di bidan kota dekat rumah saya ada yang harganya itu sekitar 35 ribuan Moms. Namanya baby massage dan baby spa. Beda lagi kalau paket lengkap beserta baby swimming, kalau nggak salah harganya 70 ribuan Moms. Selanjutnya adalah biaya menjamu tamu atau kedatangan keluarga besar dan saudara serta teman-teman ya Moms. Jadi misalnya kita punya keluarga besar nih Moms dan banyak banget, serta sanak saudara dan juga teman. Nah semuanya itu pengen jenguk semua alias tilik bayi kita. Otomatis kita harus siapin makanan kan Moms.
Memang sih Mom, sekarang ini masih masa pandemi. Tetapi kalau di desa saya, itu tetap banyak nih moms yang tilik bayi. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah biaya diapers. Ini opsional ya moms, jika tidak menggunakan popok kain atau klodi. Nah, buat moms yang pakai popok kain atau klodi, mungkin nggak pusing ya mikirin biaya diapers. Cuma berdasarkan pengalaman pribadi saya nih moms, sampai sekarang Vidya, bayi saya masih memakai popok kain full jika di rumah aja. Karena saya alhamdulillah masih kuat mencuci dengan bantuan mesin cuci. Namun kalau ada tamu yang datang seperti saudara dan keluarga besar, biasanya saya pakaikan juga diapers moms. Juga kalau keluar rumah misalnya ya moms, imunisasi atau ke bidan untuk berobat, saat Vidya sakit juga pakai diapers. Kadang juga kalau saya sudah capek banget saat malam, saya pakaikan juga diapers biar nggak gonta-ganti popok moms. Kan kalau pakai popok kain itu yang basah, selain popoknya, dalamnya popok juga celana pendek atau celana panjangnya beserta bedong atau alasnya ya moms. Kadang malah kalau pipisnya sampai naik ke atas, bisa baju dan kaos dalamnya ikutan basah moms, jadi malah semuanya harus diganti. Nah, diapers ini biasanya gantinya itu 4-5 jam sekali moms. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, Vidya saat lahir itu 4 hari 3 malam di rumah sakit pakai diapers. Sehari bisa sampai 6-7 diapers loh moms, karena saat pup itu ganti. Sedangkan kalau bayi newborn itu pupnya sedikit-sedikit tapi berkali-kali moms. Selain itu biar nggak menimbulkan ruang popok dan iritasi ya moms. Oke moms, jadi itu tadi 5 biaya darurat setelah lahiran yang bisa kita siapkan mungkin jauh-jauh hari sebelum kita melahirkan. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan versi saya aja ya moms, karena saya di sini juga masih sama-sama belajar. Oke, kalau gitu terima kasih ya moms sudah menonton. Assalamualaikum.